Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Shadiq MA selaku pengampu mata kuliah Madahib Tafsir, juga teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan tentang dasar-dasar pengetahuan yang kemudian itu menjadi syarat bagi seseorang yang menggeluti ilmu tafsir Al-Quran. Ilmu dasar itu salah satunya terdiri daripada tafsir dilihat daripada sumbernya. Hal tersebut ada dua secara garis besar. Yang pertama yaitu tafsir bil ma'thur, lalu yang kedua adalah tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'thur yaitu penafsiran yang menafsirkan Al-Quran yang dilakukan dengan jalan riwayat. Artinya dia menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis, menafsirkan Al-Quran dengan menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat dan juga tabi'in. Yang kedua ada tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi itu menafsirkan Al-Quran dilakukan dengan berdasarkan ijtihad mufassir. Artinya dari hasil pemikiran, usaha, upaya mufassir itu sendiri. Dengan tanda kutip itu tidak keluar daripada rujukan terhadap Al-Quran, tafsir dan juga perkataan sahabat dan tabi'in. Dalam tafsir As-Sawi, syarah daripada tafsir Jalalain disebutkan dilihat daripada sumbernya itu ada tiga, dan yang ketiga itu adalah gabungan di antara tafsir bil ma'thur dan bil ra'yi. Lalu kemudian ilmu dasar yang harus diketahui yaitu tafsir ketika dilihat daripada metodologinya. Ini ada empat. Yang pertama ada tafsir dengan menggunakan metode tahlili atau analisis, yang mana metode ini merupakan metode penafsiran yang dilakukan yang dilakukan dengan cara menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan dari berbagai aspek, serta di dalamnya juga menjelaskan maksud yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana contoh dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir, dan juga tafsir Al-Munir karya Syekh Profesor Dr. Wahb Az-Zuhaili. Yang kedua ada tafsir dengan metode ijmali, global. Ini metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menjelaskan maksud Al-Quran secara global, secara ringkas, tidak terperinci sebagaimana tafsir tahlil, metode taflili. Contohnya adalah tafsir Jalalain karya Syekh Jalaluddin Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Lalu selanjutnya ada tafsir dengan metode muqaran atau dikenal dengan muqarin, perbandingan, yakni metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan dengan menemukan dan mengkaji perbedaan antara unsur-unsur yang diperbandingkan. Artinya dia membandingkan suatu penafsiran dengan penafsiran yang lain. Itu muqarin atau perbandingan. Seperti halnya contoh dalam kitab Jami' al-Ahkam Al-Quran karya Imam Al-Qurtubi. Selanjutnya ada tafsir dengan metode mawdu'i atau tematik. Yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara memilih topik tertentu yang kemudian dia dicari penjelasannya dalam Al-Quran itu sendiri. Seperti contoh ada kitab Al-Insan fi Al-Quran, ada kitab Al-Mar'ah fi Al-Quran karya dari satu mufassir yaitu Abbas Mahmud Aqan. Selanjutnya yang terakhir, dasar daripada ilmu yang harus diketahui oleh seorang yang menggeluti ilmu penafsiran Al-Quran yaitu corak penafsiran. Corak itu artinya kecenderungan seseorang dalam menafsirkan Al-Quran. Ini termasuk sesuatu yang kemudian menjadi khas
daripada penafsiran seorang mufassir. Secara garis besar itu penafsir corak itu terdiri dari 4. Pertama ada fiqih, ada corak sufi, ada corak ilmi, ada corak falsafi, yang kemudian belakangan ini banyak muncul kemudian corak ijmali, al-adabi dan lain sebagainya. Sebagai contoh corak fikih, maksudnya adalah penafsiran yang kemudian dalam penjelasannya menggali, mengkaji dan mencari hukum-hukum fikih yang terkandung pada Al-Quran, ayat Al-Quran yang dia tafsirkan. Itu merupakan corak gaya yang itu kemudian menjadi ciri khas daripada tafsir itu sendiri. Misalkan kitab tafsir yang berdasarkan dengan mushafi, kemudian muncul corak yang seperti saya sebutkan tadi. Ada kemudian penafsiran dengan bukan dengan mushafi, akan tapi dengan nuzuli. Jadi dia yang dia tafsirkan berdasarkan dengan runtutan turunnya ayat, turunnya surah-surah Al-Quran, surah Al-Alaq misalkan dan lain sebagainya. Dan ini unik. Kenapa unik? Karena hanya 2 mufassir yang kemudian menafsirkan Al-Quran dengan gaya nuzuli. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.